Saudara, kita bersyukur kita memasuki tahun yang baru di tahun 2026. Kita percaya bahwa Tuhan telah menyertai kita di sepanjang tahun 2025. Saya percaya di tahun 2026 ini akan ada berkat-berkat yang Bapak Ibu Saudara terima. Nah, di minggu yang ketiga di bulan Januari 2026, kita akan sama-sama belajar tentang Bapa bagi generasi. Seperti tema gereja kita di tahun 2026 yaitu Fathering, jadi Bapa bagi generasi. Kita akan sama-sama belajar ayat pokoknya di dalam Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitlah amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat rujukannya di Efesus 6 ayat 1 sampai seterusnya. Fatherless adalah kondisi di mana anak tumbuh tanpa figur ayah. Beberapa faktor anak mengalami fatherless antara lain kematian, perceraian, atau karena pekerjaan dan yang lainnya. Bahkan faktor terbesar anak mengalami fatherless karena kurangnya kedekatan emosional anak dan ayah. Ayahnya ada di dalam rumah, tapi fungsi dan kehadirannya tidak dirasakan oleh anaknya. Oleh karenanya di tahun ini gereja kita mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, menjadi bapa bagi generasi. Bapak di sini bukan tentang gender, tapi lebih kepada fungsi yang membapai generasi. Ini bisa dilakukan juga bagi kaum wanita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mau garis bawahi bahwa pembapaan atau Bapak bagi generasi itu tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tetapi kaum wanita pun juga bisa menjadi mentor bagi generasi. Nah, kita hari ini akan sama-sama belajar bagaimana caranya menjadi Bapak bagi generasi. Yang pertama, Bapak yang mengendalikan emosi. Di bagian yang pertama di ayat 4, Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting bagaimana kita bisa menjadi bapak bagi generasi, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi dalam kehidupan kita, mampu mengontrol emosi dan dapat menahan diri supaya tidak marah-marah. Bapak dipanggil untuk menguasai dirinya agar tidak menanamkan luka tetapi dengan kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi bapak bagi generasi? Orang yang mau menjadi bapak bagi generasi, dia harus pandai untuk mengendalikan emosinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kelola emosi kita supaya kita tidak meledak-ledak marah-marah dan menimbulkan luka bagi generasi yang ada di bawah kita. Nah, yang kedua, bagaimana caranya menjadi bapak bagi generasi? Bapak yang mendidik dengan firman. Di Efesus 6 ayat 4 di bagian selanjutnya dikatakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran. Nah, sebagai orang-orang percaya, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi penting bagaimana ketika kita rindu menjadi bapa bagi generasi, kita harus mendidik mereka sesuai dengan firman. Tugas seorang bapa adalah menjadi guru rohani pertama di rumah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak di dalam rumah, biarlah kita memiliki tanggung jawab memberikan pelajaran kerohanian kepada anak-anak kita di dalam rumah kita. Bapak yang menanamkan firman sedang membentuk dasar iman kuat di hati anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting bagaimana setiap kita mengajarkan firman bagi generasi di bawah kita, karena firman adalah tuntunan pedoman dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya menjadi bapak bagi generasi? Yang ketiga adalah bapak yang menuntun dengan keteladanan. Jadi di Efesus 6 ayat 4 di bagian terakhir dikatakan, dan nasihat, dan didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa menjadi bapak bagi generasi bukan hanya menasehati, tapi bagaimana kita juga harus menjadi dan menuntun mereka dengan keteladanan. Nasihat yang paling efektif bukan hanya kata-kata, tetapi keteladanan hidup. Ibu Saudara, keteladanan kita di dalam iman, keteladanan di dalam kehidupan kita, itu menjadi tuntunan bagi generasi yang sedang kita
didik, kita bina saat ini. Jadi penting Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi bapak bagi generasi. Yang pertama adalah mengendalikan emosi, yang kedua mendidik dengan firman, yang ketiga menuntun dengan keteladanan. Pesan yang harus dilakukan menjadi bapak bagi generasi. Berkat jika melakukan, menyelamatkan generasi. Akibat jika tidak melakukan, kehilangan generasi. Kita akan sama-sama baca di Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dua pertanyaan yang bisa Bapak Ibu Saudara sharingkan di dalam Triparti. Yang pertama, sharingkan bagaimana menjadi bapak bagi generasi. Yang kedua, sharingkan pengalaman saudara memuridkan generasi. Proyek ketaatannya, mari praktek firman dan keteladanan bagi generasi. Bapak Ibu Saudara bisa melanjutkan dengan pokok-pokok doa yang ada, dan kemudian menutup Triparti Bapak Ibu Saudara dengan menutup di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita membawa hidup kita menjadi bapak bagi generasi, generasi di gereja ini akan terus bergulir menjadi generasi-generasi yang Tuhan bangkitkan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Selamat bertriparti, Tuhan Yesus memberkati.